lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu, dan saya mau melanjutkan pembahasan saya tentang pria bijaksana. Sudah cukup lama sebetulnya, karena memang waktu itu saya belum mengagendakan untuk membahasnya. Nah, kali ini saya akan mulai melanjutkan pembahasan ini menjadi pria bijaksana. Yang lalu saya sebut sebagai pengantar, ya. Dan kali ini kita mulai akan membahas bagian-bagian daripada apa itu pria bijaksana, pria saleh di hadapan Tuhan. Nah, saya masih akan tetap menggunakan buku ini, gitu ya, The Silence of Adam, gitu ya. Tuhan memanggil setiap pria untuk move, untuk bergerak dari diamnya Adam, gitu, menjadi laki-laki, menjadi pria yang akan membawa semangat di dalam dunia yang berantakan, yang chaos, yang kacau ini. Ya benar bahwa saya pikir-pikir ya, dunia sih makin maju, teknologinya makin maju, teknologi, kecanggihan itu makin maju lah ya, pemikiran makin maju, ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan di sana sini. Tetapi sebetulnya apakah peradaban manusia semakin membawa manusia ini mencapai mimpi mencapai keadilan, kebenaran, kedamaian, sesuatu yang kita dambakan? Ternyata tidak. Kita semua tahu bahwa di tengah-tengah segala kemajuan ini, peperangan antar negara masih terjadi. Rusia dan Ukraina mengalami peperangan. Padahal kita berpikir bahwa peperangan itu hanyalah produk daripada manusia-manusia primitif yang belum berkembang, yang pikirannya masih sempit. Tidak, ternyata di dalam segala kemajuan yang kita hadapi, kita hidupi sekarang ini, manusia tidak terhindar daripada peperangan. Jadi dunia tetaplah dunia yang kacau yang kita hidupi, dan makin kacau menurut saya. Perkembangan-perkembangan ini bukankah semakin membuat kita, ketika pandemi kemarin, ya sekarang pun masih lah ya, belum selesai pandemi, belum endemik gitu ya. Pandemi ini membuat kita semua kacau. Ternyata kemajuan-kemajuan ini tidak lantas membuat kita dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah politik, dan seterusnya. Bahkan sebetulnya masalah kian banyak. Masalah-masalah kejiwaan manusia makin kompleks di tengah-tengah segala kemajuan ini. Nah, karena itulah saya makin melihat betapa pentingnya di tengah-tengah semua kekacauan ini, pria yang diciptakan oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin, begitu ya, pemimpin keluarga, sebagai imam, sebagai kepala keluarga, hadir di tengah-tengah kekacauan. Kekacauan gereja, kekacauan masyarakat, kekacauan bangsa, kekacauan dunia ini. Sekarang kita lihat bahwa ini terjadi karena para pria absens, pria-pria bijaksana, pria-pria saleh tidak hadir sebagai seorang yang memberikan sesuai dengan perannya, gitu ya, memberikan tanggung jawab untuk membawa pemulihan, gitu ya. Apakah wanita tidak diberi tanggung jawab untuk ini? Iya, tetapi di dalam konteks ini, pria sebagai kepala rumah tangga, pria sebagai seorang yang dipanggil untuk memimpin, begitu ya, ada banyak yang kehilangan keteladanan, kehilangan peran, bahkan pria-pria yang disfungsi. Setiap kali saya jogging sore, gitu ya, setiap kali saya jogging sore di dekat rumah saya ada lapangan bola, gitu ya, saya selalu
berhenti sejenak gitu ya, melihat sekelompok orang, ada warung di dekat lapangan itu, ada warung, dan di sana selalu ada sekelompok pria yang bermain kartu gitu ya. Setiap kali saya setiap kali saya jogging, pria-pria itu selalu pria-pria yang sama. Mereka di sana bermain kartu. Apakah mereka sudah pulang kerja? Masalahnya jam berapapun saya jogging, mereka ada di sana. Jam berapa mereka pulang kerja? Sehingga setiap kali saya jogging itu saya berhenti sejenak, dalam artian ya memang saya tetap jalan tetapi agak terhenyak gitu lah ya, terhenyak melihat kok bisa ada orang, sekelompok orang yang setiap hari bisa menghabiskan waktunya bermain kartu. Katakanlah mereka punya penghasilan. Tetapi pria bukan hanya dipanggil untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Tugas seorang pria bukan hanya memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Sehingga bagaimana mungkin orang-orang ini bisa saban hari menghabiskan waktunya untuk bermain kartu, hidup untuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan relasinya dengan istri, dengan anak-anak? Apakah kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi? Kebutuhan perkembangan anak secara psikologi terpenuhikah? Kebutuhan akan komunikasi dengan pasangan, kebutuhan banyak hal. Kalau mereka bisa menghabiskan waktu berlama-lama di sana. Tetapi saya tidak sedang membicarakan sekelompok orang, tetapi saya mau menyatakan bahwa ada banyak di antara kita, ada banyak di antara penonton, di antara kita pria yang sebetulnya disfungsi. Kita berpikir bahwa kita sudah melakukan peran kita, tetapi kita hanya melakukan satu aspek saja di dalam peran kita. Dan kebanyakan kita menjadi orang-orang yang kalau di dalam buku ini dikatakan unmanly. Orang-orang, kalau saya mau mencoba untuk membahasakannya bagi kita, orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang yang tidak autentik. Di sini juga dipakai kata autentik sebetulnya ya. Tapi unmanly kalau bahasa Indonesianya enggak, kalau bahasa kasar lah ya, bahasa sehari-hari, enggak jantan gitu ya, enggak jantan, enggak macho gitu, bukanlah seorang pria yang betul-betul pria. Nah, dan kalau dikatakan pria yang tidak betul-betul pria, asosiasi kita pasti kepada orang-orang yang kecewek-cewekan, orang-orang yang perasaannya halus, orang-orang yang sensitif, orang-orang yang perilakunya kita identikan seperti perempuan. Tidak sebetulnya. Orang-orang yang unmanly, orang-orang yang tidak bijaksana itu, justru di dalam buku ini ada 3 hal. Mereka adalah orang-orang yang controlling, orang-orang yang secara personal selalu menggunakan otoritas, kekuasaan untuk menindas, gitu ya, untuk memaksakan orang lain sesuai dengan dirinya. Dan yang kedua adalah laki-laki destruktif, orang-orang berbahaya, orang-orang selalu memperlakukan orang lain secara kasar. Nah, berikutnya adalah orang selfish, orang-orang yang orang-orang selfish ini orang-orang yang punya perasaan yang udah pasti tentang dirinya, sehingga betul-betul mengukur segala sesuatu itu berdasarkan dirinya. 3 hal inilah yang menurut Dr. Crabb ini disebut unmanly. Nah, diuraikan lagi begini. Orang-orang yang controlling adalah orang-orang yang selalu mengendalikan orang lain. Di dalam sikap hidupnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pria di tengah-tengah keluarga, semua itu harus ngedengerin dia. Semua orang harus mengikuti dia. Semua orang harus setuju terhadap dia. Tidak boleh ada yang lain. Meskipun ini nanti berbeda dengan pria-pria yang destruktif ya, pria-pria yang berbahaya. Pria-pria yang controlling ini orang-orang yang selalu harus aturannya yang dipenuhi. Aturannya, ketetapan yang harus dijalankan.
Nah, di hadapan orang-orang yang controlling, maka sebetulnya orang-orang akan merasa tidak berdaya. Orang-orang akan merasa tidak berdaya, tidak memiliki pendapat sendiri. Orang-orang keluarga lah ya, keluarga yang memiliki kepala rumah tangganya gitu ya, bapak atau suami gitu yang sangat controlling, maka istri dan anak-anaknya akan tumbuh di dalam ketidakberdayaan, tidak punya otonomi, hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Nah, pria yang tidak pria gitu ya, atau pria yang tidak bijaksana yang kedua adalah pria yang destruktif, pria yang berbahaya. Orang-orang yang selalu melakukan sesuatu secara kasar, secara terbuka melakukan abuse, baik verbal maupun fisik, emosi gitu ya. Orang-orang yang tidak sungkan melempar barang, tidak sungkan memecahkan barang, tidak sungkan untuk melakukan pukulan, melakukan tamparan, melakukan sentuhan fisik yang menyakiti. Pria-pria yang berbahaya ini berpikir bahwa dia menjadi pria ketika dia bisa melakukan semua hal itu gitu ya. Hal-hal yang bisa menundukkan pasangan maupun anak-anak. Nah, pria yang ketiga yang tidak bijaksana adalah selfishness. Pria-pria yang selalu berpusat kepada dirinya. Pria-pria yang selalu punya perasaan, pikiran, pendapat yang pasti tentang segala sesuatu berdasarkan dirinya. Pria-pria yang hanya memfokuskan segala sesuatu terhadap dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak gitu. Nah, kalau kita melihat sebetulnya orang-orang controlling ini, pria-pria yang selalu ingin mengendalikan, mengontrol pasangan dan anak-anaknya, ini adalah pria-pria yang tumbuh sebagai seorang pria yang powerless. Di dalam masa kecil, di dalam pertumbuhannya mungkin dia orang yang powerless. Apa ya? Maksudnya orang-orang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Orang-orang dianggap lemah gitu ya, orang-orang yang selalu dilecehkan. Nah, kalau kita melihat lebih dalam menurut Dr. Crabb, orang-orang yang atau pria yang controlling ini adalah pria-pria yang sebetulnya dalam dirinya itu tidak berdaya. Sehingga dia mengekspresikan ketidakberdayaannya itu untuk selalu berupaya untuk mengontrol orang lain. Jadi sebetulnya pria ini adalah pria yang rapuh. Itu sebabnya dia bukan pria yang, kalau bahasanya di sini, unmanly gitu. Jadi orang ini sebetulnya pria yang rapuh, orang yang powerless. Lalu kemudian kalau kita melihat pria yang berbahaya, pria yang destruktif, ini merupakan pria, kalau kita lihat lebih jauh di dalam dirinya, adalah pria-pria yang penuh kemarahan. Itu sebabnya pukul barang, memecahkan barang, menghancurkan sesuatu, memukul pasangan, memukul anak-anak untuk menundukkan mereka. Itu merupakan ekspresi dari kemarahan yang tidak selesai di dalam diri. Ini juga mungkin terbentuk di dalam perkembangan masa lalu, orang-orang yang juga diperlakukan dengan kasar. Orang-orang diperlakukan dengan kasar itu akan menyimpan kemarahan. Orang-orang yang menyimpan kemarahan ini akan memiliki satu pemberontakan, sehingga keluar di dalam bentuk ekspresi yang destruktif gitu. Kalaupun tidak menyakiti pasangan dan menyakiti anak-anak atau memecahkan barang atau merusak sesuatu di rumah, dia bisa merusak dirinya di luar. Mabuk gitu ya, terikat narkoba atau melakukan seks bebas yang berbahaya, itu juga tindakan destruktif. Dia nggak menyakiti pasangan dan keluarga, secara langsung dia menyakiti dirinya. Dan ketika dia menyakiti dirinya, secara otomatis dia menyakiti pasangan dan keluarga pada akhirnya. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang orang-orang yang selfish, orang-orang yang selalu berpusat kepada dirinya, ini adalah orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Ketakutan maksudnya apa? Orang yang takut gagal sebetulnya. Orang yang tidak ingin dianggap sebagai pria lemah,
pria yang gagal, pria yang tidak pria yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Sehingga ketakutan yang hidup, ketakutan yang tersimpan di dalam dirinya, itulah yang keluar di dalam bentuk ekspresi selalu memfokuskan segala sesuatunya kepada dirinya. Karena kalau dia setuju pada pasangan, apalagi setuju pada anak-anak, dia akan merasa diri paling hancur. Seolah-olah dia tidak punya pendapat, tidak punya pendirian, dia orang yang sudah gagal, dia bukan orang yang dihargai, dia orang yang diakui gitu. Pria-pria seperti ini orang-orang yang sebetulnya paling rapuh, orang-orang paling rapuh. Nah, karena itu bagaimana sih sebetulnya kita hidup sebagai seorang manly man, menjadi seorang pria bijaksana? Sebelumnya saya mau kita memikirkan, apakah kita kecenderungan salah satu di antaranya? Menjadi orang yang selalu mengendalikan, controlling. Menjadi orang yang selalu menggunakan hal-hal yang kasar dari kata-kata, dari perbuatan, orang yang berbahaya. Sehingga anak dan istri kita takut pada kita karena kita orang yang sangat mudah melakukan sesuatu yang berbahaya. Atau kita orang-orang yang selalu selfish. Kitalah fokusnya, kitalah menjadi yang utama. Tidak boleh yang lain. Kalau kita ngomong di rumah, kita yang harus didengarkan. Pendapat kita yang paling benar. Semua orang harus setuju dengan apa yang kita katakan. Yang mana? Kalau kecenderungan kita salah satu di antaranya, kita bukanlah seorang yang manly, seorang yang saleh, seorang yang bijaksana. Seorang bijaksana tidak ditunjukkan dari kekuasaannya yang mengendalikan. Seorang bijaksana tidak ditunjukkan dari perilakunya yang ditakuti, karena dia memang orang yang bisa mengendalikan juga dengan perilaku yang berbahaya. Seorang pria yang bijaksana bukanlah orang yang selalu benar, selalu menjadi standar. Seorang bijaksana itu seorang yang saleh dan seorang yang manly. Menurut Dr. Crabb, apa itu? Nah, di sini dikatakan bahwa ketika kita menjadi pria sebagaimana yang Tuhan rancangkan, yang pertama adalah pria yang tahu bahwa dia seorang yang kuat. Saya tadi sampaikan ya, orang yang controlling sebetulnya di dalam dirinya itu adalah orang yang merasa tidak punya kekuatan. Dia powerless, orang yang merasa tidak punya kekuasaan, sehingga di luar dia berupaya untuk mengendalikan. Tapi kalau orang yang di dalam dirinya tahu bahwa dia seorang yang kuat, apapun situasinya, dia tidak berupaya untuk mengendalikan situasi itu. Kekuatannya tidak ditunjukkan dengan upayanya untuk mengendalikan dan menaklukkan orang lain. Dia tahu bahwa dia memang kuat. Ya sudah, dia bisa dengan tenang menghadapi situasi apapun. Kekuatannya ada di dalam dirinya. Nah, karena itu dia tidak menjadi agresif, tapi dia menjadi seorang yang aktif. Pria yang bijaksana tidak ditunjukkan dari agresivitasnya, tetapi ditunjukkan dengan aktivitasnya. Dia bertanggung jawab, dia melakukan tugas-tugasnya dengan baik di rumah. Dia tidak merasa lemah karena dia mengikuti apa kata istrinya. Dia tidak merasa lemah karena dia mau membantu anak-anaknya mengerjakan tugas yang remeh-temeh. Nah, bagaimana menjadi seorang yang bijaksana? Yang kedua dikatakan Dr. Crabb adalah laki-laki yang bebas, freedom, gitu ya. Laki-laki yang gentle, gitu ya. Laki-laki yang gentle. Dia bukan orang yang mudah gusar, orang yang sensitif, mudah terpancing emosi dan marah. Tapi dia seorang yang gentle. Dia tidak mengabuse, melecehkan, tapi dia memberikan semangat. Dia bisa menyemangati pasangan, menyemangati anak-anaknya. Dia tidak melecehkan dengan kata-kata yang kasar, merendahkan, memukul, melempar sesuatu, merusak barang. Tapi dia bisa memberi semangat,
memberikan apa ya, dia tahu kalau pasangan atau anak-anaknya dalam keadaan ketakutan, dia bisa hadir untuk memberikan satu apa namanya ya, satu harapan, satu keberanian, dia bisa datang. Nah, pria bijaksana yang ketiga gitu ya adalah pria-pria yang freedom. Karena kalau tadi orang yang selfish itu sebetulnya mereka sangat terikat dengan emosi-emosi negatif, merasa gagal, merasa buruk, merasa tidak signifikan, sehingga mereka sangat butuh pengakuan, butuh penerimaan gitu ya. Dia berupaya untuk memfokuskan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, kalau mau menjadi pria bijaksana menurut Dr. Kraft, kita harus menjadi orang yang freedom ya, mengalami kebebasan di dalam. Kita tahu bahwa kita mengalami pembebasan di dalam diri kita, gitu ya. Sehingga orang-orang ini bukanlah orang-orang yang selalu mengarahkan segala sesuatu untuk memenuhi agendanya, gitu. Tetapi orang ini adalah orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya, sehingga dia bisa hadir untuk membahagiakan pasangan, membahagiakan anak istri, orang tua dan keluarga dan seterusnya. Orang punya purpose, orang punya tujuan, gitu. Orang punya tujuan. Dia tidak berupaya untuk mengarahkan segala sesuatu terhadap agendanya, terhadap standarnya, terhadap tujuan dirinya, tetapi dia punya tujuan yang lebih besar terhadap orang lain, terhadap yang lebih luas. Nah, kalau mau menjadi seorang bijaksana menurut Dr. Kraft, kita harus menjadi orang-orang yang aktif, bukan agresif. Orang-orang yang gentle, bukan orang-orang yang abusive. Orang-orang yang purposeful, bukan orang-orang yang selalu mencari kepuasan sendiri, tapi dia punya tujuan terhadap orang lain. Ada yang menarik di bagian akhir, saya mau membagikannya untuk kita. Dikatakan bahwa setiap hari kita sebagai pria ada dua pilihan. Kita bergerak maju semakin dekat kepada Tuhan dan menjadi pria saleh, pria bijaksana, atau kita semakin jauh dari Tuhan, menjadi pria-pria yang tidak bijaksana, yang unmanly, yang tadi. Nah, dikatakan bahwa tragedi kita hari-hari ini merupakan justru para pria berjalan di dalam jalan yang mereka pikir mereka sedang menjadi pria yang betul-betul pria, yang saleh, yang bijaksana, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, padahal sebetulnya mereka hanya sedang menghidupi kehidupan pria yang sudah tercemar oleh dosa tadi, unmanly tadi. Sehingga butuh sebetulnya pengakuan dari dalam diri kita sebagai para pria, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan, supaya dengan jalan demikian kita memulai kembali bagaimana harusnya kita berjalan sebagai seorang pria yang akan membawa semangat, yang akan membawa harapan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Kita tampil sebagai pria yang bijaksana, pria saleh, pria yang berkenan kepada Tuhan.